Halo, Assalamualaikum, dan selamat datang di channel sejarah brand-brand terkenal dunia. Pertama, kita akan membahas sejarah awal terbitnya brand raksasa Apple dari awal hingga sekarang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Semuanya dimulai dari sebuah garasi sederhana di California, tahun 1976. Tiga orang, Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne, memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan komputer. Nama yang mereka pilih begitu sederhana, Apple. Kenapa Apple? Jobs katanya suka apel karena sedang menjalani diet buah. Ia ingin nama yang terdengar menyenangkan dan tak mengintimidasi. Apple terdengar ramah dan juga secara alfabetis akan muncul lebih awal daripada Atari, tempat Jobs pernah bekerja. Komputer pertama yang mereka buat disebut Apple I. Bukan seperti komputer masa kini, Apple I hanya berupa papan sirkuit tanpa casing, keyboard, atau monitor. Tapi bagi para penggemar komputer saat itu, ini adalah sebuah revolusi. Wozniak adalah otak teknisnya. Dia merancang papan logika Apple I dengan keahlian luar biasa. Jobs-lah yang melihat potensi komersialnya. Mereka menjual beberapa unit pertama ke toko komputer lokal bernama Byte Shop. Uang yang mereka dapat dari penjualan Apple I digunakan untuk membiayai proyek selanjutnya, Apple II. Disinilah segalanya mulai berubah. Apple II memiliki casing plastik, bisa menampilkan warna, dan bahkan menyimpan data menggunakan kaset. Peluncuran Apple II pada tahun 1977 menjadi titik balik. Komputer ini sukses besar di pasar rumahan dan pendidikan. Apple mulai mendapatkan reputasi sebagai perusahaan inovatif yang menantang raksasa seperti IBM. Saat itu, mereka masih perusahaan kecil. Tapi aroma potensi sudah tercium. Mereka tumbuh cepat, dan pada tahun 1980, Apple resmi melantai di bursa saham. Banyak karyawan yang mendadak jadi kaya raya. Sayangnya, Ronald Wayne yang semula ikut mendirikan Apple menjual sahamnya hanya beberapa minggu setelah perusahaan berdiri. Ia merasa ini terlalu berisiko. Kini, ia menjadi simbol keputusan bisnis yang paling disesali sepanjang sejarah. Steve Jobs mulai terlihat sebagai wajah dari Apple. Karismatik, visioner, dan kadang keras kepala. Wozniak tetap di belakang layar, fokus pada teknologi. Kombinasi keduanya menciptakan semacam sihir. Masa-masa ini adalah fondasi dari segalanya. Dari sebuah garasi sederhana dan ide gila dua pemuda, lahirlah sebuah brand yang kelak akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Setelah kesuksesan Apple II, ambisi Apple makin besar. Steve Jobs ingin menciptakan komputer revolusioner berikutnya, yang lebih canggih, lebih ramah pengguna, dan tampil beda dari semua komputer lain. Maka dimulailah proyek Lisa, dinamai dari nama anak Jobs, meski saat itu ia belum mengakui Lisa sebagai anaknya. Komputer Lisa punya satu hal yang luar biasa pada masanya, antarmuka grafis dan mouse. Inspirasi GUI itu datang dari kunjungan Jobs ke Xerox PARC. Di sana, dia melihat prototipe komputer dengan tampilan ikon dan jendela yang sangat berbeda dari layar teks hitam putih pada umumnya. Dia tahu itu masa depan. Tapi proyek Lisa berjalan lambat dan mahal. Jobs terlalu perfeksionis dan sulit diajak bekerja sama, sampai akhirnya ia dikeluarkan dari tim Lisa. Tak lama kemudian, ia beralih ke proyek Macintosh, komputer revolusioner versi dirinya sendiri. Macintosh dikembangkan secara diam-diam oleh tim kecil yang dipilih Jobs. Ia menciptakan budaya kerja intens, penuh tekanan, tapi juga semangat tinggi. Tim Mac seperti pasukan elit, The Pirates, kata Jobs. Tahun 1984, Macintosh akhirnya diluncurkan. Iklan Super Bowl ikonik garapan Ridley Scott menampilkan Apple sebagai pemberontak yang melawan tirani IBM. Dunia pun penasaran. Macintosh hadir dengan mouse, ikon, dan desain yang mengagumkan. Namun, harga yang tinggi dan keterbatasan perangkat lunak membuatnya tidak langsung sukses secara komersial. Meskipun begitu, Mac menandai era baru. Komputer bukan hanya untuk insinyur, tapi juga seniman, desainer, dan pengguna biasa. Itu visi Jobs, membuat teknologi jadi humanis. Tapi di balik semua ini ada konflik internal yang makin memanas. Jobs bentrok dengan CEO Apple saat itu, John Skilly, orang yang awalnya ia rekrut sendiri dari Pepsi. Ketegangan itu akhirnya memuncak. Pada tahun 1985, Dewan Direksi lebih memilih Skilly. Jobs dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dunia bisnis pun tercengang. Setelah Steve Jobs keluar, Apple mencoba melangkah tanpa sang pendiri. Mereka tetap merilis produk baru, tapi seperti kehilangan arah. Visi besar Jobs menghilang, digantikan pendekatan korporat yang lebih hati-hati. Sementara itu,
Jobs tak tinggal diam. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Next yang fokus membuat komputer untuk dunia pendidikan dan sains. Di sisi lain, ia juga membeli studio animasi kecil dari George Lucas yang kelak menjadi Pixar. Apple terus meluncurkan model Macintosh baru, tapi semuanya terasa seperti variasi dari konsep lama. Tanpa inovasi besar, Apple mulai kesulitan bersaing dengan pasar PC berbasis Windows yang makin dominan. Microsoft, yang dulu membuat software untuk Mac, kini jadi lawan utama. Windows 3.0 mulai merebut pasar, dan Apple kewalahan. Komputer mereka mahal, eksklusif, dan tidak fleksibel. Manajemen Apple terus berganti. CEO berganti-ganti dari Scully ke Michael Spindler, lalu ke Gil Amelio. Setiap pemimpin mencoba menyelamatkan kapal yang mulai tenggelam, tapi hasilnya tidak signifikan. Apple juga membuat banyak keputusan produk yang membingungkan. Terlalu banyak model Mac, eksperimen aneh seperti Newton, PDA yang terlalu dini, dan bahkan perangkat printer. Keuangan Apple mulai memburuk. Saham turun, inovasi mandek, dan loyalitas pelanggan mulai goyah. Tahun 1996, banyak orang mengira Apple takkan bertahan lama lagi. Di tengah krisis itu, Apple menyadari bahwa mereka membutuhkan sistem operasi baru untuk menyelamatkan lini produk mereka. Dan secara mengejutkan, mereka membeli Next, perusahaan yang didirikan Jobs untuk mendapatkan OS milik Next. Tapi bukan hanya teknologinya yang kembali ke Apple. Steve Jobs pun kembali ke perusahaan yang dulu mendepaknya. Awalnya sebagai penasihat, tapi tak lama kemudian ia kembali memegang kendali. Tahun 1997, Steve Jobs resmi kembali sebagai pemimpin Apple. Dengan gaya khasnya yang karismatik dan tegas, ia siap membalikan arah kapal dan dunia teknologi pun menanti gebrakan berikutnya. Saat kembali ke Apple, Steve Jobs menemukan perusahaan yang kacau. Terlalu banyak produk, strategi tak jelas, dan moral karyawan menurun. Ia tahu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyederhanakan segalanya. Ia merampingkan lini produk, memangkas proyek-proyek yang tak punya masa depan, dan mulai menyusun tim baru. Salah satu keputusan pentingnya, bekerja sama lagi dengan Microsoft. Keputusan itu sempat mengundang kritik, tapi Jobs tahu Apple butuh bantuan. Microsoft berinvestasi $150 juta ke Apple dan berkomitmen membawa Microsoft Office ke Mac. Dunia melihat bahwa Apple belum mati. Tak lama setelah itu, Jobs mengumumkan produk baru yang akan jadi simbol kebangkitan Apple, iMac. Sebuah komputer berdesain unik, transparan, berwarna biru toska, dan sangat berbeda dari komputer kotak abu-abu saat itu. iMac dirancang oleh desainer asal Inggris bernama Jonathan Ive, orang yang kelak jadi partner penting Jobs dalam banyak produk ikonik Apple. Peluncuran iMac tahun 98 langsung jadi sensasi. Komputer ini bukan hanya cantik, tapi juga mudah digunakan dan siap internet, sesuatu yang mulai jadi kebutuhan pokok saat itu. Penjualan iMac melejit. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Apple mencatat keuntungan besar. Desain menjadi kekuatan utama Apple, dan ini baru permulaan. Jobs juga mulai memperkenalkan filosofi baru. Apple bukan cuma perusahaan teknologi, tapi juga perusahaan gaya hidup. Mereka menjual pengalaman, bukan sekadar perangkat keras. Pada tahun 2000, Jobs resmi menghapus embel-embel interim CEO dari jabatannya dan menjadi CEO penuh. Ia pun memperkenalkan arah baru. Apple akan mulai berekspansi dari komputer ke perangkat digital lainnya. Apple kini punya fondasi yang kuat. iMac membangkitkan semangat baru. Jobs kembali di kursi kendali dan desain menjadi pusat strategi. Di balik layar, sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan. Revolusi musik digital. Tahun 2001 menjadi tahun penting. Dunia baru pulih dari ledakan gelembung.com, tapi Apple justru mempercepat langkah. Mereka ingin mengubah cara orang menikmati musik. Di bulan Oktober 2001, Apple memperkenalkan iPod, sebuah perangkat kecil yang bisa menyimpan ribuan lagu di saku. Dengan slogan "Dibu Songs in Your Pocket", iPod langsung menarik perhatian. Pada awalnya, iPod hanya kompatibel dengan Mac, tapi kualitas desain, antarmuka yang intuitif, dan kepraktisannya membuatnya jadi barang dambaan. Di saat perusahaan lain masih bergulat dengan pemutar MP3 yang kikuk, iPod tampil elegan dan simpel. Ia bukan hanya alat, tapi gaya hidup. Kesuksesan iPod membuat Apple semakin yakin untuk masuk lebih dalam ke dunia hiburan digital. Maka lahirlah iTunes Store di tahun 2003, yang memungkinkan orang membeli lagu secara legal dan mudah secara online. Langkah itu radikal. Saat industri musik sedang dihantam pembajakan dan Napster, Apple datang dengan solusi yang sah dan nyaman.
Perusahaan musik besar awalnya ragu, tapi akhirnya ikut bergabung. iTunes dan iPod menjadi kombinasi maut. Apple kini bukan hanya perusahaan komputer, mereka adalah pemimpin baru dalam distribusi musik digital. Produk iPod terus dikembangkan, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, hingga iPod video. Masing-masing menargetkan segmen pengguna yang berbeda, tapi semuanya sukses. Tahun 2004, Apple menjadi perusahaan tren. Iklan siluet orang menari dengan iPod putih jadi ikonik. Headphone putih jadi simbol status. Anak muda di seluruh dunia mulai melirik Apple bukan karena komputernya, tapi karena iPod. Di tengah semua itu, Jobs dan timnya menyimpan ambisi yang lebih besar. iPod hanya batu loncatan. Mereka sedang merancang sesuatu yang bisa menyatukan komunikasi, musik, internet, dan desain dalam satu alat. Dunia belum tahu, tapi revolusi berikutnya sedang disiapkan. Tahun 2007 jadi titik balik terbesar dalam sejarah Apple. Setelah bertahun-tahun menyempurnakan iPod, Jobs siap melangkah ke dunia telekomunikasi. Ia ingin membuat perangkat yang menyatukan telepon, iPod, dan internet. Dalam presentasi legendaris di Macworld, Januari 2007, Jobs memperkenalkan iPhone dengan kalimat ikonik, "Today, we are introducing 3 revolutionary products." Dan perlahan mengungkap bahwa ketiganya adalah satu perangkat, iPhone. Dunia pun terkejut. iPhone hadir tanpa keyboard fisik, hanya layar sentuh penuh, dengan sistem operasi yang intuitif. Tak ada yang seperti itu sebelumnya. Ini bukan hanya ponsel pintar, ini komputer di saku. Penjualan perdana iPhone di Amerika disambut antrean panjang. Meski terbatas secara fitur awal, pengalaman pengguna yang mulus dan desain premium membuatnya jadi barang mewah sekaligus kebutuhan baru. Apple kemudian merilis App Store pada tahun 2008. Ini membuka kesempatan bagi pengembang dari seluruh dunia untuk membuat aplikasi iPhone. Dunia digital pun meledak. Ekosistem iPhone dan App Store menciptakan ekonomi baru. Dari media sosial, game, kesehatan, hingga finansial, semuanya berpindah ke genggaman tangan. Apple mengatur panggungnya. iPhone juga mengubah model bisnis operator seluler. Alih-alih dikendalikan oleh operator seperti dulu, Apple memegang kendali penuh atas pengalaman pengguna. Versi iPhone terus berkembang. iPhone 3G, 3GS, iPhone 4, masing-masing membawa peningkatan besar. Desain makin tipis, kamera makin canggih, dan daya tarik makin besar. Di saat para pesaing masih mengejar desain dan OS Apple, mereka sudah jauh di depan. Android mulai bermunculan, tapi iPhone tetap menjadi tolok ukur. Dalam 3 tahun, Apple bukan lagi sekadar pembuat komputer atau pemutar musik. Mereka menjadi penguasa industri ponsel pintar dan ujung tombak perubahan gaya hidup digital global. Tahun 2010, Apple meluncurkan iPad, tablet yang menggabungkan kemudahan iPhone dengan layar lebih besar untuk produktivitas dan hiburan. Banyak yang meragukan, tapi iPad segera menciptakan kategori baru. Dengan desain ramping dan antarmuka sentuh yang familiar, iPad sukses besar di berbagai kalangan, pelajar, profesional, dan pengguna rumahan. Apple memperluas ekosistemnya dengan layanan baru seperti iCloud, yang memungkinkan sinkronisasi data antar perangkat secara mulus. iTunes Store terus berkembang, menambah film, buku, dan podcast, menjadikan Apple pusat hiburan digital yang lengkap. iPad juga membuka peluang bagi para pengembang aplikasi baru yang fokus pada layar besar dan fungsi yang berbeda dari iPhone. Dalam 2 tahun, iPad mendominasi pasar tablet, sementara pesaing lain masih berusaha menyesuaikan diri. Apple semakin fokus pada integrasi perangkat keras dan lunak, menjadikan pengalaman pengguna terasa mulus dan konsisten. Ekspansi layanan seperti Apple Music mulai disiapkan untuk mengikuti tren streaming musik yang terus tumbuh. Steve Jobs, meski mulai menghadapi masalah kesehatan, tetap menjadi figur sentral dalam mengarahkan visi Apple. Tahun 2011, Jobs mengundurkan diri sebagai CEO dan menyerahkan tongkat estafet kepada Tim Cook. Dunia pun bersiap menyambut babak baru Apple. Setelah Steve Jobs mundur dan kemudian meninggal dunia pada 2011, Tim Cook mengambil alih kendali Apple dengan penuh tanggung jawab dan visi baru. Cook fokus memperluas bisnis Apple ke area baru, termasuk wearable device seperti Apple Watch yang diluncurkan pada 2015. Apple Watch membuka pasar jam tangan pintar yang kini jadi salah satu lini produk penting Apple, menggabungkan kesehatan, gaya, dan teknologi. Pada era ini, Apple juga meluncurkan iPhone dengan layar lebih besar, iPhone XR dan XR Plus, mengikuti tren smartphone global. iPad Pro muncul sebagai tablet kelas atas dengan fitur untuk profesional kreatif, mendukung stylus Apple Pencil.
Layanan Apple pun berkembang pesat. Apple Music diluncurkan pada 2015, menjadi pesaing berat Spotify di dunia streaming musik. Apple memperkuat ekosistemnya dengan fitur-fitur seperti Siri yang terus ditingkatkan dan integrasi antar perangkat. Perusahaan juga mulai fokus pada privasi dan keamanan data pengguna, membangun reputasi sebagai pelindung konsumen digital. Pada periode ini, Apple menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia, dengan pendapatan dan laba yang terus naik. Meskipun tanpa Jobs, Apple terus mempertahankan inovasi dan gaya desain khas yang menjadi identitasnya selama puluhan tahun. Tahun 2017, Apple meluncurkan iPhone X, ponsel dengan desain tanpa tombol depan, layar OLED penuh, dan teknologi Face ID sebagai pengganti fingerprint. iPhone X menandai era baru desain smartphone, dengan fokus pada layar besar dan kamera canggih untuk pengalaman augmented reality. Apple terus mengembangkan layanan digitalnya, termasuk Apple TV Plus untuk streaming film dan serial orisinal. Perangkat keras seperti AirPods juga sukses besar, menciptakan tren earphone nirkabel yang kini banyak diikuti merek lain. Apple mulai fokus pada teknologi ramah lingkungan, berkomitmen menggunakan energi terbarukan di seluruh operasi globalnya. Produk-produk baru seperti MacBook Pro dengan chip M1 dan iPad Air dengan performa tinggi menunjukkan kemampuan Apple dalam inovasi chip sendiri. Ekosistem Apple makin kuat dengan fitur seperti Continuity, memungkinkan pengalaman lancar antar iPhone, iPad, dan Mac. Apple juga terus meningkatkan privasi, misalnya dengan fitur transparansi pelacakan aplikasi yang mengubah cara pemasaran digital. Di sisi bisnis, Apple jadi perusahaan publik dengan valuasi triliunan dolar, salah satu yang terbesar di dunia. Kini Apple tidak hanya soal perangkat, tapi juga layanan dan pengalaman digital yang menyentuh miliaran orang di seluruh dunia. Apple terus berinovasi dengan meluncurkan produk baru di bidang augmented reality dan kecerdasan buatan, membuka peluang teknologi masa depan. Mereka mengembangkan headset AR/VR yang sudah lama ditunggu-tunggu, berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Di sisi lain, Apple juga semakin fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, mendukung berbagai inisiatif lingkungan dan komunitas. Merek Apple tetap kuat dan dicintai di seluruh dunia karena kombinasi desain, teknologi, dan ekosistem yang terintegrasi. Karyawan dan budaya inovasi di Apple terus menjadi pendorong utama kesuksesan perusahaan. Apple juga menghadapi tantangan dari pesaing baru dan perubahan cepat di industri teknologi, tapi tetap beradaptasi dengan cepat. Steve Jobs tetap menjadi inspirasi abadi bagi banyak orang, dan warisannya hidup dalam DNA Apple. Apple terus memperluas layanan seperti Apple Pay, Apple Fitness Plus, dan layanan kesehatan digital yang semakin relevan. Di tengah persaingan global, Apple menjaga reputasi sebagai pelopor inovasi dan perusahaan yang fokus pada pengalaman pengguna. Perjalanan Apple dari garasi kecil hingga menjadi raksasa teknologi dunia adalah kisah tentang visi, kegigihan, dan keberanian untuk terus bermimpi dan menciptakan masa depan. Terima kasih sudah menonton. Bila Anda suka video ini, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita sejarah brand-brand terkenal lainnya. Wassalam.